Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Segala puji bagi Allah atas segala limpah nikmat kepada kita semua, baik yang ada di rumah, teman-teman wartawan, dan kami bertiga di sini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati juru bicara COVID-19 sekaligus Ketua ID Kota Kendari Dr. Al-Ghazali, yang kita banggakan. Ya, insya Allah adalah waktu dekat, insya Allah kan. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris Kadis Kominfo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati di rumah. Alhamdulillah hari Minggu ini kembali dari Media Center tanggal 3 Mei 2020. Saya Dr. Sukirman, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, menemani bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang sempalai pada hari ini akan menyampaikan berita terkini tentang penanganan COVID-19, khususnya keadaan pasien dan jumlah pasien yang dirawat pada saat ini, pada hari ini di Kota Kendari. Namun untuk kesempatan pertama saya persilakan Ibu Kadis untuk menyampaikan. Amin. Ibu Sekretaris Kadis Info, Ibu Juniati SHME, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bapak Dr. Haji Sukirman, juru bicara COVID-19 Dr. Al-Ghazali, Bapak Ibu pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum info medis disampaikan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan bantuan donasinya untuk saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, amin. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan sedikit rezekinya, bisa melalui rekening donasi COVID-19 Kota Kendari 0192 01 03 53 45 53 9 Bank BRI Kendari Samratulangi. Dan perlu juga kami sampaikan agar kita semua selalu mematuhi himbauan pemerintah untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan menggunakan media sosial itu dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita pula selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati Bapak Direktur Umum Daerah Kota Kendari, Bapak Haji Sukirman. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo, Ibu Jumiarti SHMM, teman-teman dari Dinas Kominfo Media Center yang alhamdulillah sehat walafiat, semoga tetap semangat. Bapak Ibu yang ada di rumah,
dan yang kami hormati teman-teman wartawan yang selalu stay at home bersama dengan kami untuk menyampaikan berita-berita terupdate tiap harinya dan bukan berita-berita hoaks yang bisa membuat atau meresahkan masyarakat, insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 pada pukul 17.00 waktu Indonesia, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saya Dr. Al-Ghazali seperti biasanya ingin melaporkan, namun sebelumnya tetap tak henti-hentinya untuk menyampaikan himbauan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir, SEME, di mana kita untuk selalu diminta social distancing dan physical distancing, atau dalam Ramadan ini untuk di rumah saja dan tunda mudik. Jaga jarak 1 atau 2 meter dengan orang lain. Kemudian mari kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, RT RW, kemudian kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, insya Allah bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Peningkatan atau perilaku hidup bersih dan sehat itu dengan sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya. Kemudian makan makanan yang bergizi-gizi seimbang. Jangan lupa istirahat yang teratur atau istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Yang paling penting lagi untuk kami sampaikan bahwa manakala kita keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Jika melakukan kegiatan aktivitas bersama dengan teman-teman yang tadi kami sampaikan untuk menjaga jarak dengan menggunakan masker, kita sudah melindungi teman yang kita temani berbicara, begitupun sebaliknya, karena dengan menggunakan masker maka kita sudah membatasi atau tidak memberikan penularan lewat percikan air liur manakala kita berbicara. Kita menyayangi diri kita, orang lain menyayangi kita, kita menyayangi orang di sekitar kita, dan kita menyayangi orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian yang kami ingin sampaikan lagi, bahwa dengan peningkatan yang cukup berarti di Kota Kendari ini, mari kita sama-sama menyadari diri bahwa jika pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka kita juga wajib menyampaikan tim tracking atau tim surveillance yang turun ke jalan bahwa saya pernah terpapar, sehingga dengan demikian tim surveillance bisa mengambil data sekaligus mengambil darah untuk dilakukan rapid test, atau jika sakitnya bertambah maka bisa juga dilakukan swab. Dan perlu pula kami sampaikan bahwa jika awalnya merasa kontak, melaporkan diri, bisa juga melakukan isolasi mandiri di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan himbauan pemerintah yang selalu disampaikan kepada kita melalui kami atau melalui media atau melalui corong mobil yang biasanya disampaikan siang dan malam hari berkeliling di Kota Kendari benar-benar bisa diindahkan dan dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan update data yang mana jumlah OTG hari ini sebanyak 220 orang. Hari ini ada penambahan 1 orang. Selesai pemantauan sebanyak 115 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 105 orang. Untuk ODP sendiri, total ODP sampai dengan hari ini tetap berjumlah 136 orang. Selesai pemantauan ODP berjumlah 136 orang. Dan yang masih dalam proses ODP untuk hari ini alhamdulillah tidak ada atau sudah selesai. Sementara untuk PDP, total PDP hari ini sebanyak 33 orang.
Ada penambahan PDP hari ini sebanyak 1 orang, yaitu jenis kelamin laki-laki berusia 20 tahun di Kecamatan Kadia dengan gejala medis batuk, flu, disertai sesak dan demam. Kemudian dalam pemeriksaan rongseng itu didapatkan gambaran pneumonia. Tidak ada riwayat perjalanan luar daerah dan kontak dengan pasien positif. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai pengawasan sebanyak 30 orang dan masih yang dalam proses PDP sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus positif, alhamdulillah tidak ada kasus baru positif hari ini, sehingga jumlah positif sampai dengan hari ini masih tetap berjumlah 31 orang. Jumlah yang meninggal sebanyak 2 orang dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 8 orang. Pasien positif yang masih dalam proses perawatan berjumlah 21 orang. Kami ulangi lagi, jadi pasien positif yang masih dalam proses perawatan berjumlah 21 orang. Kami menyampaikan kembali kepada warga Kota Kendari, orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, kembali bahwa mari kita meningkatkan kewaspadaan diri. Karena penyakit pandemi wabah corona ini kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, dan sampai sekarang obatnya pun atau vaksinnya pun belum ditemukan. Mudah-mudahan tidak ada perkembangan yang cukup berarti atau cukup signifikan, dan semoga pula dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi dan obat maupun vaksinnya bisa ditemukan sehingga penularan penyakit ini bisa segera dihentikan. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian informasi terkini dari juru bicara kita, Dr. Aga Salih. Saya langsung saja kepada teman-teman media yang ingin berikan pertanyaan atau memberikan konfirmasi atau masukan, dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan biar kami bisa lihat. Di sini. Dari sini. Ada kayaknya. Ya, silakan. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien positif. Tadi saya sempat baca di artikel kesehatan, Dok, katanya pasien yang sudah positif itu, pasien yang sudah sembuh itu kemungkinan besar masih bisa menjadi terjangkit lagi corona, sehingga ada istilah COVID-19 gelombang kedua, Dok. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengantisipasi itu supaya pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini tidak terkena COVID-19 gelombang kedua seperti yang terjadi di Blitar, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Nusrina telah memberikan pertanyaan yang bagus sekali. Apakah orang yang sudah dinyatakan sembuh kemungkinan untuk terinfeksi ulang bisa? Dilaporkan beberapa kasus, ya, ternyata orang yang pernah terinfeksi masih ada peluangnya juga untuk terinfeksi COVID-19 kedua kalinya. Itu dilaporkan ada warga Jepang, ya, terinfeksi 2 kali COVID-19. Kenapa bisa demikian? Ternyata kajian ilmiahnya dikatakan bahwa virus ini cepat sekali bermutasi, ya. Mungkin saja orang yang sudah terinfeksi itu sudah ada antibodi,
seperti virus influenza yang lainnya juga demikian. Karena virus ini cepat sekali sifatnya virus ini cepat mutasi. Artinya merubah bentuk dirinya sehingga tidak dikenal lagi oleh memori antibodi kita yang sudah terbentuk. Sehingga kemungkinan terinfeksi ulang bisa saja. Yang kedua, apa antisipasinya orang yang sudah terinfeksi? Ya tetap mendengarkan himbauan pemerintah apabila keluar dari rumah pakai masker dan jangan jaga jarak apabila kita berkomunikasi dengan orang lain atau keluarga kita atau teman kita. Tetap seperti himbauan pemerintah, melaksanakan himbauan pemerintah untuk senantiasa jaga atau mencegah daripada mengobati, yaitu dengan cara lebih banyak di rumah. Apabila ada hal yang penting harus keluar rumah, maka jangan lupa bawa masker, pakai masker, dan senantiasa cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Ya itu saja mungkin. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit ya bahwa tentang pasien yang dinyatakan sembuh kemudian kambuh lagi itu penelitian evidence base-nya itu juga belum menguatkan bahwa penelitian itu mengatakan bahwa apakah yang sudah sembuh kemudian bisa berulang kembali. Bisa saja mungkin penyakit itu memang masih ada sebelumnya dan kemudian seperti yang dikatakan oleh Dr. Sukirman tadi bahwa dia melakukan replikasi diri. Jadi ini hanya dilakukan hanya beberapa orang saja sehingga tidak secara menyeluruh untuk dilakukan penelitian kepada banyak orang, sehingga peneliti atau melihat dari keadaan ini evidence base-nya untuk menguatkan itu belum terlalu bisa dipertanggungjawabkan untuk dikembangkan secara publik secara umum begitu, Mbak. Makasih. Silakan yang lain lagi. Gafar, silakan Pak Gafar. Silakan Pak Gafar. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya hanya usul saja mungkin Pak, kalau bisa di hari-hari berikutnya kompres mengenai perkembangan update COVID-19 ini bisa dimajukan mungkin jam-jam 4 atau setengah 4 begitu Pak, supaya tidak terlalu sore begitu Pak, supaya kami lebih cepat juga membuat beritanya Pak. Mungkin itu saja Pak, usul saya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Gafar. Jadi Gafar menyampaikan pertanyaan ini, kami juga sudah lakukan penyampaian konsolidasi sebelumnya sama tim Satgas yang ada di provinsi. Ternyata provinsi menyampaikan pukul 17 lewat sekian-sekian. Jadi kalau kami mendahului kurang elok kayaknya. Yang mestinya yang menyampaikan dulu itu pertama dari pusat, kemudian provinsi, baru kota dan kabupaten. Malah untuk sekarang ini sudah mendahului. Jadi ya mohon maaf, mungkin kita bersabar saja. Selain daripada itu, teman-teman kami juga Satgas yang ada di lapangan itu meminta supaya bisa dimajukan sehingga kegiatan berbuka puasa bisa dilakukan di rumah bersama keluarga tentunya. Tetapi dengan alasan yang kami sampaikan tadi, sehingga ya kami meminta maaf sehingga tetap dilakukan pada pukul 17.00. Begitu Pak Gafar. Makasih. Ya, silakan. Silakan Pak Gafar. Ada lagi? Hah? Adrian. Ada sedikit menginformasikan ini Pak tentang ini kan pemerintah Kota Kendari terus menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker. Tapi pada kenyataannya Pak, ketika kita pergi ke pasar-pasar yang ada di Kota Kendari, sekitar mungkin 70%-an pengunjung pasar itu tidak menggunakan masker, dan di pasar itu tidak ada
alat untuk mencuci tangan, Pak. Bagaimana itu dari tanggapan dari tim Satgas COVID-19? Iya, terima kasih Pak Adrian. Jadi insya Allah, jadi sebenarnya penyampaian ini setiap siang dan malam hari itu gugus tugas sudah melakukan sosialisasi di lapangan, menyampaikan lewat mikrofon dan mobil ambulans yang jalan setiap malam. Kalau saya perhatikan, jadi setiap jalannya itu pukul 8 sampai jam 10, malam pun seperti itu, pukul 20 sampai 23 malam, berkeliling Kota Kendari untuk mensosialisasikan hal ini. Kemudian yang kedua, itu juga sudah disampaikan kepada semua gugus tugas, sampai kepada camat, kelurahan, RT, dan bahkan RT RW disampaikan. Nah, kemudian kita juga sudah sampaikan kepada warga Kota Kendari lewat media center dan media-media lain, termasuk dari teman-teman wartawan untuk menyampaikan hal ini. Nah, kembali lagi kami sampaikan bahwa marilah kepada warga Kota Kendari untuk menyadari bahwa bagaimana berbahayanya penyakit COVID-19 ini jika menyerang kita. Apalagi jika ada penyakit penyerta yang dimiliki oleh orang-orang tua seperti orang-orang di atas 50 dan 60 tahun. Dan kalau kena, maka seperti yang kita lihat kemarin, 2 orang yang ada di warga Kota Kendari itu tidak beberapa lama dirawat di rumah sakit itu meninggal. Sehingga dengan demikian kembali mari kita lakukan himbauan pemerintah menggunakan masker. Jika sekiranya sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adrian, sekitar setengah yang menggunakan masker, begitu berkunjung ke tempat-tempat keramaian seperti pasar dan lain-lain, maka mulai sekarang kita jaga jarak 1 atau 2 meter dengan orang lain, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan Pak Adrian, insya Allah kami tetap akan menyampaikan kepada teman-teman gugus tugas untuk yang langsung terjun ke lapangan untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa diindahkan dan dilakukan oleh warga Kota Kendari yang kita cintai. Makasih. Ya, demikian penyampaian dari kami. Ada lagi? Saya kira cukup sampai di sini informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini ada manfaatnya. Kemudian apresiasi kami kepada teman-teman media sekiranya bisa menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Demikianlah informasi penyampaian berita terkini dari Media Center di Kota Kendari. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun sendiri, ku di sini lebih baik menyendiri. Kali ini ku harus menepi agar esok bisa ku lewati. Diri saling menyayangi, walau hanya bisa rindu dalam hati. Mungkin lusa di waktu nanti ingin lihat senyummu kembali. Kita harus menjaga jarak, bukan karena tak saling sayang, ini peduli. Maka aku menjauh, kita masih bisa bicara, kita masih bisa bercinta dan berdoa. Kita semua sembuhkan dunia.
tanpa sebuah ikatan. Bersabarlah akan kerinduan. Cinta bakal ada di berdua. Kita harus menjaga jarak, bukan karena tak saling sayang. Ini peduli, maka aku pun menjauh. Kita masih bisa bicara, kita masih bisa bercinta dan berdoa. Kita semua sembuhkan dunia. Kita harus menjaga jarak, bukan karena tak saling sayang. Ini peduli, maka aku pun menjauh. Kita masih bisa bicara, kita masih bisa bercinta dan berdoa. Kita semua sembuhkan dunia.